Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah rumah 2 lantai di Bandar Lampung ludes terbakar. Puluhan kendaraan terperosok di jalan berlumpur di Tulang Bawang. Hari ini, program pemutihan pajak kendaraan digelar serentak di seluruh samsat di Lampung dimulai. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur kian marak terjadi dan harus diwaspadai. Rabu siang, seorang pria berinisial SR berumur 27 tahun, warga Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, ditangkap polisi karena mencabuli seorang remaja putri berumur 13 tahun. Mirisnya, korban merupakan sepupu istri tersangka. Tersangka dan korban tinggal serumah. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka nekat mencabuli anggota keluarganya karena kecanduan menonton film porno. Pencabulan dilakukannya saat istrinya sedang tidur. Korban diancam akan dianiaya dan diusir jika menceritakan aib tersangka kepada orang lain. Pencabulan akhirnya terungkap oleh istri tersangka yang memergokinya. Modus operandinya itu pelaku menyetubuhi korban ini di dalam rumah. Jadi ketika korban tertidur kemudian disetubuhi oleh pelaku. Korban sendiri merupakan sepupu dari pelaku. Kemudian kejadiannya sudah, menurut hasil pemeriksaannya, sudah 3 kali terjadi. Kemudian berdasarkan laporan dan kemudian didalami oleh penyidik, penyidik kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku SR tadi dengan dugaan melanggar pasal 81 atau 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun. Pakaian korban dan hasil visum korban dari rumah sakit disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seni memang tidak ada batasannya. Beberapa barang perabotan rumah tangga pun kini lebih banyak dicampuri dengan karya seni yang menarik dan tentunya bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya sedang ditekuni oleh Tarmudi, warga Desa Wirajaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Pria ini menekuni pembuatan meja dan kursi dari tunggak atau tunggul pohon yang telah ditebang oleh pemiliknya. Eits, tidak mudah loh mendapatkan bahan baku meja dari tunggul. Tarmudi sering berburu tunggul pohon besar di hutan bersama beberapa teman komunitasnya. Mereka membongkar tunggak pohon tersebut dengan alat sederhana seperti linggis, cangkul, gergaji, hingga dongkrak mobil. Nah, tunggak yang didapat kemudian dibawa pulang dan diolah. Proses pembuatan meja dari tunggak cukup rumit dan lama, mulai dari pembersihan, menyingkirkan kayu yang lapuk, hingga mendesain. Dari prosesnya itu kita memang bisa dilihat di teman-teman saya, jadi mereka ada tahap pembersihan, terus pembuangan
kayu-kayu yang sudah 1-2 sudah mulai lapuk, dan itu menurut saya itu seni-seni yang sangat tinggi diciptakan oleh alam, bukan dari kita yang buat seni itu menjadi berlubang atau mungkin menjadi bintik-bintik kecil. Itu memang dari normal dari alam. Kita dari proses pendongkelan itu Bang, kita memang menemui kesulitan yang sangat tinggi karena medannya tunggul tersebut pasti di lokasi yang sangat-sangat susah. Kemudian kalaupun ada di tempat yang lapang sudah bertemu dengan tunggul yang mungkin sudah tidak bisa digunakan. Untuk satu meja bisa memakan waktu lebih dari sepekan. Meja yang dibuat dari tunggak terlihat mewah dengan mempertahankan corak kayu aslinya. Harga meja dari tunggul pohon bervariasi tergantung ukurannya. Untuk meja dari tunggul besar yang diperkirakan bekas dari pohon usia puluhan tahun, harganya mencapai 20-an juta rupiah per meja. Sedangkan untuk ukuran yang kecil dijual kisaran 20 hingga 10 juta rupiah. Bagaimana? Anda tertarik menghiasi ruang tamu atau teras Anda dengan meja dari tunggul tersebut? Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Inilah pemandangan Pantai Rintes jika disaksikan dari angkasa. Sungguh menyejukkan mata dan mententramkan hati. Pesona pasir putih dipadu dengan bebatuan besar serta deburan ombaknya cukup layak masuk daftar wisata pantai yang wajib Anda kunjungi. Lokasinya di tepi Jalan Lintas Barat Bengkulu, Lampung, Desa Wainarta, Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Barat. Jika berkendara motor atau mobil, bisa ditempuh sekitar 1,5 jam dari pusat kota Krui. Pantai ini juga cocok untuk tempat beristirahat, untuk melepas penat setelah perjalanan panjang. Para pecinta fotografi bisa memanfaatkannya untuk mencari momen foto alam yang ciamik. Rekomendasi dari saudara, ternyata itu katanya pantainya bagus, karang-karangnya bagus. Jadi aku kesini, ternyata bener bagus. Ya bagus lah itunya, jadi berkesan gitu buat wisata-wisata yang lain. Rekomendasi kesini bisa dong. Daya tariknya, ombaknya bagus, karangnya juga bagus. Untuk spot fotonya untuk spot bagus, untuk spot fotonya ya bagus, semuanya indah lah. Untuk sementara ini ya kita gratiskan saja. Yang penting kita saling menjaga. Menjaga artinya keindahan ini jangan sampai membuang sampah sembarangan yang jelas. Untuk suasananya Bang, bisa dijelaskan seperti apa sih pantai kita ini Bang? Ya suasananya ya cukup bagus lah. Masih asri? Masih asri, ya asli betul ini. Belum ada sentuhan daripada dari pemerintah. Ini masih alami. Jadi juga ini kayaknya nggak ada bandingnya istilahnya lah. Surga di Wainarta ini. Jadi untuk keamanannya sendiri Bang seperti apa Bang? Kalau untuk keamanan ya cukup ini. Nggak ada istilahnya kriminal atau pencurian atau nggak ada. Untuk menikmati semua keindahan alam ini, pengunjung tidak dikenai tiket masuk alias gratis. Namun, bagi yang membawa anak-anak, diimbau untuk selalu memantau aktivitasnya. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.